Pernikahan mewah antara Adrian, seorang pengusaha muda sukses, dengan Clarissa, wanita cantik dari keluarga terpandang, seharusnya menjadi pesta yang penuh cinta dan kebahagiaan. Namun, di balik kemewahan acara, tersembunyi luka dan penghinaan. Ibunda Adrian, Bu Ratna, seorang janda sederhana yang membesarkan anaknya dengan kerja keras, dipermalukan secara terang-terangan oleh keluarga besar Clarissa, bahkan oleh menantunya sendiri. Puncaknya, di pertengahan acara, Bu Ratna dijadikan bahan ejekan karena dianggap tidak pantas hadir di lingkungan kalangan elit. Semua orang terdiam. Adrian, yang selama ini dikenal lembut, akhirnya mengambil tindakan mengejutkan yang membuat seluruh tamu terpana. Tindakan itu tidak hanya membela ibunya, tetapi juga membalikan keadaan dan membuka mata banyak orang tentang arti hormat, cinta, dan martabat. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Adrian. Setelah berbulan-bulan persiapan, akhirnya pesta pernikahan yang megah dan penuh kemewahan digelar di sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat kota. Lampu kristal yang berkilauan, hiasan bunga putih yang ditata hingga membentuk lorong bak negeri dongeng, serta iringan musik live dari orkestra membuat suasana terasa begitu glamor. Para tamu undangan datang dengan pakaian terbaik mereka, wanita-wanita anggun dalam gaun malam berkilau, pria-pria gagah dengan setelan jas rapi, semua berlomba menunjukkan citra elegan yang sesuai dengan pesta keluarga besar Clarissa, sang pengantin perempuan. Tidak ada yang bisa menolak undangan ini, karena nama keluarga Clarissa sudah lama melekat sebagai salah satu keluarga terpandang di kota itu. Di tengah keramaian, berdiri seorang wanita paruh baya dengan kebaya sederhana berwarna biru muda. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dihiasi senyum, meski matanya sesekali tampak gugup. Dialah Ratna, ibu Adrian. Tangannya menggenggam erat sebuah tas kecil usang, yang jelas berbeda dari tas bermerek yang dibawa para tamu lainnya. Namun tak ada rasa iri di matanya, yang ada hanyalah kebanggaan. Bu Ratna memandang ke arah pelaminan, di mana Adrian berdiri gagah, dengan jas putih, yang membuatnya terlihat semakin dewasa. Putra satu-satunya itu tampak bahagia, meski sibuk menyambut para tamu bersama Clarissa. Hati Bu Ratna menghangat. Anakku, akhirnya kau sampai di sini. Semua perjuangan dan doa ibu tidak sia-sia. Beberapa tamu menoleh ke arahnya. Sebagian tersenyum ramah, sebagian lain berbisik lirih. Ada yang memandang kebaya sederhananya seakan-akan tidak pantas berada di pesta sebesar ini. Bu Ratna menyadari itu, tapi ia berusaha menepis perasaan tidak nyaman. Ia menegakkan badan, berusaha yakin bahwa kehadirannya di sini bukan untuk menyaingi siapapun. Ia hanya seorang ibu yang ingin mendampingi putranya di hari penting. Adrian, meski sibuk, tak pernah luput menoleh mencari ibunya. Tatapan mereka sesekali bertemu, dan senyum Adrian selalu mampu menenangkan hati Bu Ratna. Bu, ini mimpi kita jadi kenyataan, gumam Ratna lirih. Sementara itu, Clarissa tampil bak ratu, dalam gaun putih bertabur payet, yang berkilau di bawah cahaya lampu. Senyumnya manis, senyum yang selama ini membuat Adrian jatuh cinta. Namun, di balik senyum itu, ada tatapan yang sulit dimengerti. Tatapan yang sesekali melirik ke arah Bu Ratna, lalu beralih kembali seolah tak terjadi apa-apa. Acara berjalan lancar, akad nikah telah berlangsung dengan khidmat. Janji suci terucap dan doa-doa mengalir dari mulut para tamu. Kini giliran resepsi. Sesi foto keluarga dimulai, para fotografer sibuk mengatur posisi dan tamu undangan berdesakan ingin ikut mengabadikan momen. Pengantin keluarga Clarissa dulu, ya, ujar salah satu panitia dengan suara lantang. Keluarga Clarissa maju dengan penuh percaya diri. Orang tua, saudara, bahkan kerabat jauh pun ikut berfoto. Semua tampak serasi dalam busana berkelas yang senada. Setelah itu, giliran keluarga Adrian. Bu, sini. Ikut foto, panggil Adrian sambil melambaikan tangan. Bu Ratna maju dengan langkah sedikit ragu. Ia berdiri di samping Adrian, sementara Clarissa menoleh sekilas dengan senyum tipis. Kamera mulai menghitung mundur. Namun sebelum jepretan pertama berbunyi, terdengar suara lirih dari belakang. "Hal mem, bajunya sederhana sekali, ya," bisik salah satu tante Clarissa. "Seperti datang ke arisan RT, bukan ke pesta pernikahan elite," sambung yang lain, lalu tertawa kecil. Bisikan itu tidak pelan, cukup terdengar oleh beberapa orang di sekitarnya, termasuk Bu Ratna. Wajahnya memanas, senyum di bibirnya sedikit kaku, tapi ia tetap berdiri, berusaha tegar. Adrian mendengar bisikan itu dan matanya langsung berkilat.
Ia menoleh cepat ke arah sumber suara, tapi segera menahan diri. Tidak sekarang, batinnya. Ia tidak mau merusak momen penting dengan emosi yang meledak. Ia hanya menggenggam tangan ibunya erat-erat, memberi sinyal bahwa ia ada di sisi sang ibu. Kamera pun berbunyi, klik, klik, klik. Seolah tidak terjadi apa-apa, meski di hati Bu Ratna ada goresan halus yang sulit dijelaskan. Setelah sesi foto, acara berlanjut dengan ramah tamah. Para tamu menikmati hidangan mewah yang tersaji, sushi, daging panggang impor, hingga dessert manis yang disusun cantik. Semua berjalan sesuai rencana, paling tidak di permukaan. Namun, bagi Bu Ratna, ada perasaan aneh yang menyelinap. Ia melangkah ke salah satu sudut ruangan, duduk sendirian sambil menatap keramaian. Tangannya meremas tas kecilnya, sementara pikirannya melayang ke masa lalu, bayangan dirinya yang dulu menjajakan kue keliling untuk menyekolahkan Adrian muncul begitu jelas. Kini, anak itu berdiri di tengah pesta mega, menjadi pusat perhatian. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia segera menyekanya. Tidak, ia tidak boleh menangis di sini. Hari ini adalah hari bahagia putranya, dan ia harus terlihat bahagia pula. Adrian, dari jauh, kembali menatap ibunya, senyum lembut terbit di bibirnya, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Ia tahu, pesta ini tidak semanis yang terlihat. Ada bayangan kesombongan yang mulai menodai kebahagiaan mereka, namun Adrian berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan ibunya terluka. Hari itu ditutup dengan sorak-sorai para tamu, tepuk tangan, dan doyang mengalir deras. Tapi di balik gemerlap lampu kristal, tersimpan sebuah bibit konflik yang diam-diam tumbuh, menunggu saatnya meledak. Pagi itu, di rumah sederhana yang berdiri di sebuah gang kecil pinggiran kota, Bu Ratna duduk di teras sambil menatap pot-pot bunga kesayangannya. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Dari halaman, rumah itu jauh dari kata mewah hanya berdinding tembok polos dengan cat yang mulai pudar. Atapnya pun sudah ada beberapa bagian yang ditambal sen. Namun, bagi Bu Ratna, rumah itu adalah saksi bisu perjuangannya membesarkan Adrian. Sejak suaminya, Pak Budi, meninggal akibat kecelakaan kerja belasan tahun lalu, Ratna harus memikul tanggung jawab seorang diri. Adrian masih kecil saat itu, baru berusia 7 tahun, belum benar-benar mengerti arti kehilangan. Yang ia tahu hanya satu, sejak hari itu, ia hanya punya ibunya. Ratna bukan wanita dengan pendidikan tinggi. Ia hanya lulusan SMA yang kemudian menikah muda, namun cinta pada anaknya membuatnya berubah menjadi sosok kuat. Demi menyambung hidup, Ratna berjualan apa saja, mulai dari gorengan, kue basah, hingga nasi bungkus yang ia titipkan ke warung-warung sekitar. Tak jarang, ia juga bekerja sebagai asisten rumah tangga harian untuk membantu keuangan. Bu, nanti aku besar mau kerja yang banyak duit, jadi ibu nggak usah capek-capek lagi, ujar Adrian kecil suatu sore ketika ia melihat ibunya pulang membawa ember berisi cucian dari rumah tetangga. Ratna tersenyum meski tubuhnya lelah. Ia mengelus kepala anak semata wayangnya itu. Yang penting kamu sekolah dulu yang benar. Nak, jangan pikirin uang. Biarlah ibu yang urus. Kamu tugasnya belajar, jadi orang sukses. Adrian mengangguk patuh. Dan benar saja, kata-kata itu menancap kuat dalam dirinya. Sejak kecil, ia berusaha belajar dengan giat. Ia tahu ibunya sering menahan lapar demi bisa membayar uang sekolahnya. Ia tahu ibunya rela berjalan jauh untuk menghemat ongkos demi bisa membelikan buku baru untuknya. Semua pengorbanan itu membentuk tekad Adrian. Ia harus berhasil, apapun caranya. Hari-hari mereka penuh dengan kesederhanaan. Adrian sering membantu ibunya berjualan. Ketika Ratna membuat kue pukis, Adrianlah yang bertugas mengantar pesanan ke rumah-rumah tetangga. Ketika Ratna membuat lontong sayur untuk sarapan, Adrian dengan senyum lebar ikut menjajakan di ujung gang. Semua dilakukannya dengan bangga, bukan malu. Meski hidup pas-pasan, kasih sayang yang diberikan Ratna membuat rumah kecil itu selalu hangat. Setiap malam, sebelum tidur, mereka sering berbincang ringan. Ratna selalu menekankan pentingnya doa dan kejujuran. Kalau kamu nanti sudah besar, jangan pernah malu punya ibu seperti ibu. Kita mungkin miskin, tapi kita nggak pernah kurang atau ngambil hak orang lain. Ingat itu, Adrian. Kata-kata itu begitu membekas. Adrian kecil hanya bisa memeluk ibunya erat, merasakan kelembutan yang tidak tergantikan oleh apapun. Tahun demi tahun berlalu. Dengan kerja keras dan beasiswa,
Adrian berhasil masuk universitas ternama. Ia lulus dengan prestasi gemilang, lalu memulai karirnya di sebuah perusahaan besar. Perlahan tapi pasti, ia meniti tangga kesuksesan. Kini, Adrian menjadi seorang pengusaha muda yang cukup diperhitungkan. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah, cintanya pada sang ibu. Meski kini memiliki mobil mewah, apartemen, dan harta yang lebih dari cukup, Adrian selalu menyempatkan pulang ke rumah kecil di gang itu. Baginya, rumah sederhana itulah sumber kekuatan. Bu, aku sudah janji sama diri sendiri. Kalau aku berhasil, nanti yang pertama kali harus bahagia itu ibu, kata Adrian suatu kali ketika ia baru saja mendapatkan penghargaan bisnis. Ratna hanya tersenyum. Ia tahu anaknya berusaha keras menepati janji itu. Tetapi dalam hatinya, ia tidak pernah meminta apa-apa. Bahagia melihat Adrian sehat dan sukses saja sudah cukup. Namun, perbedaan latar belakang ini menjadi jurang yang semakin terlihat sejak Adrian berkenalan dengan Clarissa. Clarissa berasal dari keluarga terpandang, ibunya seorang sosialita terkenal. Ayahnya pengusaha besar yang sering tampil di televisi. Pertemuan Adrian dengan Clarissa memang penuh cinta pada awalnya, tapi Ratna bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Ia ingat pertama kali bertemu Clarissa. Gadis itu cantik, anggun, dan ramah di depan Adrian, tapi tatapannya pada Ratna berbeda ada. Sedikit rasa meremehkan yang tersirat, meski disembunyikan dengan senyum sopan. Bu Ratna tinggal di sini ya? Wah, sederhana sekali. Tapi unik ya suasananya, ujar Clarissa dengan nada yang terdengar manis, namun terasa janggal di telinga Ratna. Ratna hanya tersenyum waktu itu, meski dalam hatinya ada rasa yang sulit dijelaskan. Ia tidak ingin menilai calon menantunya terlalu cepat, karena ia tahu Adrian benar-benar mencintai Clarissa. Ia memilih untuk diam dan berdoa, semoga Adrian bisa bahagia. Namun, di dalam dirinya, Ratna sadar betul bahwa hidup sederhana seperti dirinya mungkin tidak akan pernah sepenuhnya diterima oleh keluarga besar Clarissa. Ia hanya bisa berharap anaknya tetap kuat dan tidak pernah melupakan siapa yang dulu mendampinginya sejak di pesta pernikahan megah itu. Semua kenangan masa lalu berkelebat di kepala Ratna, dari dirinya yang dulu menjajakan kue di pasar, hingga kini berdiri di ruangan berlampu kristal. Betapa jauhnya perjalanan yang ia tempuh bersama Adrian. Ratna menarik napas dalam-dalam. Apapun yang terjadi hari ini, aku sudah bahagia melihatmu sampai sejauh ini. Nah, gumamnya dalam hati, namun ia tidak tahu bahwa kebahagiaan yang baru saja ia rasakan perlahan akan digerus oleh penghinaan yang datang bukan dari orang asing, melainkan dari orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga baru. Hari mulai beranjak siang, pesta pernikahan Adrian dan Clarissa semakin ramai. Para tamu terus berdatangan, sebagian bahkan adalah pejabat penting dan pengusaha besar yang wajahnya sering terlihat di media. Para pramusaji hilir mudik membawa nampan penuh minuman berkilauan dan makanan mewah. Di pelaminan, Adrian dan Clarissa tersenyum tanpa henti menyambut tamu yang bergiliran memberi ucapan selamat. Adrian berusaha ramah, meski sesekali melirik ke arah ibunya yang duduk di sudut ruangan. Ia ingin memastikan ibunya baik-baik saja. Sementara itu, Bu Ratna tetap menebar senyum, meski perasaan tidak nyaman mulai muncul. Beberapa kali ia menangkap lirikan dari keluarga besar Clarissa. Lirikan yang bukan sekadar memperhatikan, melainkan menilai. Siapa itu? Tanya seorang tante Clarissa dengan suara yang cukup keras pada Marlina. Ibu Clarissa sambil mengangguk ke arah Bu Ratna. Itu ibunya Adrian, jawab Marlina, tersenyum tipis. Oh, si tante menaikkan alis, lalu mendengus kecil. Kupikir dia akan datang dengan penampilan yang lebih pantas. Marlina hanya mengangkat bahu, seolah-olah hal itu bukan masalah besar. Namun, nada bicaranya ketika menyahut membuat hati Ratna sedikit bergetar. Namanya juga orang sederhana, susah kalau mau disamakan dengan kita. Kalimat itu tidak ditujukan langsung padanya, tapi cukup terdengar. Ratna menundun, berpura-pura sibuk dengan gelas minumannya. Sementara itu, Clarissa masih sibuk tersenyum di pelaminan, tapi ada sesuatu yang janggal. Beberapa kali, ia tampak kurang sabar ketika Adrian menyinggung soal ibunya. Sayang, setelah ini, jangan lupa ajak ibu foto lagi ya. Ibu senang kalau bisa bareng kita, bisik Adrian di sela tamu yang mengantri. Clarissa hanya mengangguk pelan, tapi tatapannya dingin. Mem. Iya, tapi nanti jangan kebanyakan ya. Kita kan juga harus fokus sama tamu-tamu penting, biar nggak aneh aja.
Adrian sempat terdiam mendengar ucapan itu. Aneh. Hatinya berdesir. Ia tidak langsung menanggapi, hanya menahan napas dalam-dalam. Di meja tamu VIP, keluarga besar Clarissa berkumpul. Mereka berbicara dengan suara cukup keras, penuh tawa. Namun, beberapa kali topik obrolan mengarah ke Bu Ratna. Kasihan, ya, Clarissa yang cantik, pintar, kelasnya tinggi. Dapat mertua dari kalangan bawah, celetuk salah satu sepupu Clarissa sambil tertawa kecil. Ya, tapi kan Adrian sukses. Kalau bukan karena suksesnya, mungkin Clarissa juga nggak mau timpal yang lain, disambut tawa lirih. Semua itu terdengar seperti angin panas di telinga Ratna. Ia ingin menutup telinga, tapi tidak bisa. Ia hanya tersenyum tipis, meski dadanya sesak. Adrian mulai menyadari kejanggalan. Ia melihat beberapa tamu asyik berbisik sambil melirik ke arah ibunya. Ia tahu persis, mereka sedang membicarakan sesuatu yang tidak pantas. Adrian menggenggam tangan Clarissa lebih erat, seakan mencari penenang. Namun, istrinya justru sedikit menarik tangannya dengan halus, seolah enggan diperlihatkan terlalu mesra di depan orang banyak. Sore menjelang, acara mulai memasuki sesi santai. Beberapa tamu duduk di lounge hotel, menikmati teh dan kue manis. Adrian akhirnya punya waktu sebentar untuk menghampiri ibunya. Bu, cepat enggak? Mau aku ambilin makanan? Tanya Adrian, menunduk penuh perhatian. Ratna tersenyum, meski matanya terlihat letih. Ibu baik-baik aja. Nah, gak usah repot. Kamu sana, urus tamu. Ibu bisa sendiri. Beneran? Soalnya Adrian lihat tadi. Adrian terhenti. Ia ingin bilang bahwa ia mendengar orang-orang meremehkan ibunya, tapi ia tidak. Tega. Apa? Tanya Ratna lembut. Adrian menggalang pelan, memaksa tersenyum. Gan, Bu. Yang penting ibu bahagia, ya. Adrian janji, hari ini harus jadi hari yang gak bakal ibu lupain. Ratna tersenyum hangat. Ibu sudah bahagia, nak. Melihat kamu berdiri gagah di sana, itu sudah lebih dari cukup buat ibu. Adrian menghela napas lega, meski hatinya tetap gelisah. Ia tahu ibunya tidak akan pernah mengeluh, bahkan ketika hatinya tersakiti. Di sisi lain, Clarissa mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia terlihat kesal ketika salah satu temannya menghampiri dan berkomentar soal Bu Ratna. Itu ibunya. Adrian ya? Kirain tadi siapa? Kirain tamu biasa, bajunya. Ya gitu deh, Clarissa hanya tertawa kecil, menutupi rasa tidak nyaman. Iya, Mama juga sempat bilang gitu, tapi ya mau gimana, kan memang orangnya sederhana. Perkataan itu tanpa sadar sampai ke telinga Adrian, yang kebetulan tidak jauh dari sana. Dadanya langsung mengeras, wajahnya menegang. Ia menatap Clarissa, tapi istrinya hanya pura-pura sibuk melayani tamu lain. Kenapa Clarissa nggak bisa sedikit lebih menghargai ibu? Batin Adrian, hari itu masih berlanjut dengan tawa dan kemeriahan. Namun, bagi Adrian, pesta ini sudah mulai kehilangan makna. Ada bayangan kesombongan yang perlahan merayap, menggerogoti kebahagiaan yang seharusnya itu. Dan tanpa mereka sadari, bayangan itu akan semakin pekat, menunggu waktu untuk benar-benar menelan cahaya kebahagiaan. Dentuman musik riang terus mengiringi pesta siang itu. Para tamu terlihat asyik bercengkerama, sebagian sibuk di foto foto, sebagian lain mengantar hidangan yang tersusun rapi di meja prasmanan panjang. Dari luar, pesta ini benar-benar sempurna gemerlap, mewah dan penuh tawa. Namun, bagi Bu Ratna, suasana mulai terasa sesat. Ia duduk di kursi bagian agak belakang ruangan, menatap pelaminan dari kejauhan. Dari sana, ia bisa melihat putranya yang gagah, berdiri mendampingi Clarissa yang cantik. Namun, senyum di bibir Ratna mulai kaku. Semakin lama, ia merasa keberadaannya tidak diinginkan. Ketika sesi foto keluarga berlanjut, panitia kembali memanggil pihak keluarga Adrian. Adrian langsung melirik ke arah ibunya, memberi isyarat agar ikut maju. Bu, ayo. Sekali lagi bareng kita, ujar Adrian dengan suara yang cukup lantang, penuh semangat. Ratna bangkit perlahan, berjalan maju dengan hati-hati. Namun baru beberapa langkah, terdengar suara nyaring dari belakang, milik Marlina. Ibu Clarissa, sebentar, mungkin untuk foto keluarga inti Clarissa dulu ya. Nanti bagian lain menyusul. Nada suaranya terdengar sopan, tapi cara Marlina melambaikan tangan, seakan ingin menahan Bu Ratna agar tidak ikut. Semua mata langsung menoleh. Ratna berhenti sejenak, ragu apakah harus maju atau kembali. Adrian segera meraih tangan ibunya.
Ini foto keluarga Adrian, masa ibu nggak ikut? Suaranya terdengar menahan emosi. Marlina tersenyum tipis, lalu menatap Clarissa seolah minta persetujuan. Clarissa ikut menimpali, kali ini dengan nada yang dibuat manis, meski terdengar menusuk. Iya, Mas. Tapi mungkin fotonya lebih bagus kalau Mama Ratna nanti ada sesi sendiri. Kan biar gak campur-campur. Jadi lebih rapi kelihatannya. Beberapa tamu tertawa kecil, seolah menganggap itu hal biasa. Tapi bagi Ratna, kalimat itu seperti tamparan, campur-campur. Apakah dirinya dianggap noda dalam foto mewah itu? Ratna menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang memerang. Sudah, Nah, ibu di belakang saja. Gak apa-apa, ucapnya pelan, berusaha tenang. Namun Adrian tidak tinggal diam. Ia menggenggam tangan ibunya lebih erat. Gak, ibu tetap ikut. Tanpa ibu, Adrian gak akan berdiri di sini sekarang. Suasana hening sejenak. Beberapa orang saling berbisik, merasakan ketegangan. Akhirnya fotografer mencoba mencairkan suasana dengan berkata, baik, semua kumpul saja. Nanti kalau perlu ada sesi tambahan, bisa diatur lagi. Ratna akhirnya berdiri. Di samping Adrian, meski hatinya terluka, ia tetap tersenyum di depan kamera. Senyum yang dipaksakan dengan mata yang basah menahan air mata. Klik-klik. Kamera terus memotret, namun di dalam hati Ratna ada goresan yang tidak mudah hilang. Setelah sesi itu selesai, Ratna segera kembali ke kursinya. Ia butuh duduk, butuh menenangkan diri. Ia mencoba menarik napas dalam, menegarkan hati. Di sisi lain, Adrian mengepalkan tangannya. Ia tahu ibunya tersakiti, tapi ia juga tahu ini baru permulaan. Ada sesuatu yang membuatnya ingin berdiri dan berteriak, tapi ia masih menahan diri, belum saatnya. Jangan sampai rusak acaranya dulu. Tak lama kemudian, seorang sepupu Clarissa menghampiri Bu Ratna. Wajahnya tersenyum, tapi kata-katanya seperti pisau. Tante Ratna ya? Wah, cantik banget kebayanya. Klasik sekali, jarang banget ada yang berani pakai model kayak gitu di acara besar. Hehe. Nada suaranya jelas merendahkan, meski terdengar seolah memuji. Ratna hanya tersenyum. Iya, kebaya lama ini. Ibu suka yang sederhana saja. Oh, pantas. Tapi nggak apa-apa kok, Tante. Yang penting kan, ada usaha tampil bagus, ya? Balasnya lagi, sebelum pergi sambil tertawa kecil bersama teman-temannya. Ratna menunduk. Ia tahu dirinya berbeda, ia tahu tidak bisa menyaingi gemerlap gaun para tamu lain. Tapi apakah salah datang dengan apa yang ia punya? Adrian, yang melihat dari jauh semakin panas. Ia menatap Clarissa, berharap istrinya membela ibunya. Namun, Clarissa hanya tersenyum pada tamunya yang lain, seolah tidak menyadari apapun. Menjelang sore, acara ramah tamah semakin ramai, tapi bagi Ratna, waktu terasa begitu lambat. Setiap detik terasa seperti ujian kesabaran. Setiap tawa yang terdengar selalu diiringi dengan bisikan lirih yang menusuk telinga. Ia berusaha kuat. Berulang kali ia berkata dalam hati, hari ini hari bahagia Adrian. Aku tidak boleh merusaknya. Aku harus tersenyum. Namun, jauh di lubuk hatinya, Ratna tahu. Luka itu sudah mulai terbuka, luka yang mungkin tidak bisa lagi. Ia tutup dengan senyum palsu. Adrian yang terus mengawasi, menggenggam erat cincin pernikahannya. Ada bara api yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia berjanji pada diri sendiri, jika ada yang berani lagi merendahkan ibunya, ia tidak akan tinggal diam. Dan benar saja, apa yang ia takutkan akan segera terjadi. Luka kecil itu hanyalah awal dari badai yang lebih besar, badai yang akan mengguncang pesta mewah itu hingga ke akarnya. Suasana pesta semakin ramai menjelang malam. Lampu-lampu kristal di langit-langit baru menyala terang, memberi kilauan pada setiap sudut ruangan. Para tamu mulai memenuhi lantai dansa, beberapa bercengkerama sambil menikmati alunan musik. Dari luar, semuanya terlihat sempurna. Tapi di hati Adrian, ada kegelisahan yang semakin besar. Sejak siang tadi, ia melihat bagaimana ibunya mendapat perlakuan yang tidak pantas, dihalangi masuk foto keluarga, dijadikan bahan sindiran halus, bahkan ditertawakan di belakang. Adrian berusaha menahan diri, tapi semakin lama, ia merasa seperti duduk di atas bara. Sementara itu, Bu Ratna tetap berusaha tegar. Ia menebar senyum, menyapa tamu yang menyapanya, meski setiap kata merendahkan yang mampir ke telinganya membuat dadanya sesek. Ia meneguk air putih berulang kali, seakan itu bisa meredakan panas di dalam hati.
Hingga akhirnya, momen itu datang. Ketika Anzi mempersilakan keluarga inti dari kedua mempelai untuk memberikan sambutan singkat, suasana berubah khidmat. Marlina, ibu Clarissa, melangkah anggun ke depan, gaunnya berkilau diterpa cahaya lampu. Ia mengambil mikrofon, tersenyum ke arah tamu, lalu mulai berbicara. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Pesta ini bukan hanya tentang Adrian dan Clarissa, tapi juga tentang penyatuan dua keluarga besar. Tamu bertepuk tangan sopan. Marlina melanjutkan, kami merasa sangat bersyukur memiliki menantu seperti Adrian. Dia pria cerdas, sukses, dan penuh masa depan. Tentu saja, keberhasilannya juga karena didikan ibunya. Walaupun ia berhenti sejenak, menoleh sekilas ke arah Ratna. Latar belakangnya sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Bukankah begitu? Ruangan hening. Beberapa tamu mulai saling pandang. Ada yang berusaha menahan senyum, ada yang pura-pura batuk untuk menutupi kegugupan. Ratna menunduk, wajahnya merah padam. Ia tahu kalimat itu adalah bentuk pujian yang justru menghina. Namun Marlina belum selesai. Ia tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Kita semua tentu tahu pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang keserasian. Hari ini, kita menyatukan dua dunia yang sangat berbeda. Tapi saya yakin, Clarissa bisa membawa suasana baru untuk Adrian dan juga untuk keluarganya. Kata-kata itu terdengar manis bagi telinga orang awam. Tapi bagi Ratna, kalimat itu terasa seperti belati, membawa suasana baru, seolah-olah dirinya tidak cukup layak untuk disebut bagian dari keluarga. Adrian, yang berdiri di samping Clarissa sudah mengepalkan tangannya erat-erat. Rahangnya mengeras, matanya berkilat. Ia menoleh ke arah ibunya, melihat wanita itu menunduk, sambil menggenggam tas kecilnya erat-erat. Hatinya perih. Belum sempat Adrian beraksi, tiba-tiba Clarissa ikut berbicara setelah mikrofon diberikan padanya. Terima kasih, Mama dan... Ya, aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mama Ratna, mertua aku. Terima kasih sudah membesarkan Adrian dengan baik. Aku tahu, pasti banyak perjuangan. Meskipun mungkin cara hidup kita berbeda, aku percaya aku bisa membuat Adrian merasa berada di tempat yang lebih pantas sekarang. Tamu terdiam. Ada beberapa yang menutup mulut, seakan tidak percaya kalimat itu diucapkan. Namun ada pula yang mengangguk-angguk kecil, seolah memahami maksudnya. Ratna menahan napas, tempat yang lebih pantas? Apakah artinya selama ini Adrian tidak pantas bersama dirinya? Air mata mulai menggenang di sudut matanya, tapi ia cepat-cepat mengusapnya dengan ujung selendang kebaya. Saat itulah, salah satu sepupu Clarissa yang duduk di meja depan ikut bersuara keras, tanpa sadar memanaskan keadaan. Wah, Clarissa beruntung banget ya, dapat suami sukses. Padahal kalau lihat mertuanya, nggak nyangka bisa punya anak sahabat Adrian. Hahaha. Tawa kecil terdengar, meski cepat-cepat mereda ketika melihat wajah Adrian yang menegang. Itu sudah terlalu jauh. Adrian tidak bisa lagi menahan diri. Ia melangkah maju, mengambil mikrofon dari tangan Clarissa dengan gerakan tegas. Seluruh ruangan terdiam, mata semua orang tertuju padanya. Ibu saya. Suara Adrian terdengar berat, namun jelas. Ia menoleh ke arah tamu, lalu ke arah ibunya yang masih menunduk. Ibu saya bukan sekadar orang sederhana. Ibu saya adalah alasan kenapa saya bisa berdiri di sini sekarang. Kalau kalian menghina ibu saya, berarti kalian menghina saya juga. Beberapa tamu terperangah. Ada yang langsung menunduk, merasa malu. Kalau ada yang berpikir pernikahan ini membuat saya berada di tempat yang lebih pantas, maka kalian salah besar. Tidak ada tempat yang lebih pantas bagi saya selain di sisi ibu saya sendiri. Tanpa beliau, saya bukan siapa-siapa. Ingat itu, suasana menjadi hening. Tamu-tamu seperti membeku. Clarissa menatap Adrian dengan wajah kaget. Marlina berusaha tersenyum. Kaku, sementara Bu Ratna menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan tangis. Adrian menaruh mikrofon dengan tegas di meja, lalu berjalan ke arah ibunya. Ia menggenggam tangan Ratna dengan penuh keyakinan, lalu berkata lantang, "Ibu, kamu bukan orang yang harus menunduk di sini. Kamu yang seharusnya berdiri paling depan. Aku ada di sini karena ibu, dan aku bangga jadi anakmu." Air mata akhirnya jatuh di pipi Ratna. Ia menggenggam balik tangan putranya erat-erat. Dan pada saat itu, pesta mewah yang penuh tawa berubah menjadi panggung keheningan.
Semua orang tersadar bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pesta pernikahan. Keberanian seorang anak membela martabat ibunya. Suasana ballroom masih diselimuti keheningan mencekam setelah ucapan tegas Adrian. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, ada yang menggelengkan kepala, ada yang justru tampak kagum dengan keberaniannya. Namun, bagi keluarga besar Clarissa, wajah-wajah mereka tampak kaku antara marah, malu, dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Marlina mencoba meraih mikrofon kembali, hendak meredakan keadaan dengan senyuman palsunya. Adrian, sayang. Mama tidak bermaksud apa-apa tadi. Semua orang tahu, ini hanya pesta. Hanya kata-kata sambutan, namun Adrian mengangkat tangannya, memotong. Cukup, Tante. Jangan lagi menutupi penghinaan dengan kata sambutan. Semua orang di ruangan ini mendengarnya jelas. Tamu semakin gaduh. Beberapa orang mulai merasa pesta pernikahan ini tak lagi sekadar pesta, melainkan drama yang tak mereka sangka bisa meledak di depan mata. Clarissa mendekati Adrian, wajahnya merah padam. Adrian, kamu bikin malu aku dan keluargaku. Kamu nggak lihat semua orang sekarang ngomongin kita? Bisiknya, namun terdengar cukup jelas bagi orang di dekat mereka. Adrian menoleh tajam. Malu? Harusnya kamu malu dengan kata-kata yang baru saja kamu ucapkan tentang ibuku, bukan malah menyalahkanku. Clarissa terdiam. Ia tak pernah melihat Adrian semarah ini. Dengan napas berat, Adrian kembali mengambil mikrofon. Suaranya bergetar. Bukan karena ragu, tapi karena menahan emosi yang sudah mendidih. Saudara-saudara, izinkan saya mengatakan satu hal penting. Malam ini seharusnya jadi malam bahagia. Tapi kebahagiaan apa yang bisa saya rasakan kalau ibu saya dipermalukan di depan banyak orang? Ruangan terdiam lagi. Beberapa mata sudah mulai berkaca-kaca, terutama tamu yang paham betapa dalamnya luka seorang anak ketika ibunya dilecehkan. Adrian menarik napas panjang. Lalu dengan suara yang mantap, ia berkata, kalau ada yang berpikir bahwa saya akan membiarkan pernikahan ini berjalan dengan kondisi seperti ini, maka kalian salah besar. Saya tidak akan mengikat janji suci dalam keluarga yang tidak bisa menghargai ibu saya. Kalimat itu meledak di udara seperti petir. Tamu-tamu serentak terbelalak. Clarissa terkejut hingga kehilangan kata-kata, sementara Marlina langsung pucat pase. Apa maksudmu, Adrian? Seru Marlina dengan suara tercekat. Adrian menoleh ke ibunya, menggenggam tangannya erat-erat. Maksud saya jelas, saya lebih memilih berdiri di sisi ibu saya daripada masuk ke keluarga yang menganggapnya rendah. Saya tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Ratna langsung menutup mulutnya, menahan isak tangis. Adrian, jangan begini, Nan. Ini aib. Nanti orang-orang. Tapi Adrian menggalang tegas. Tidak ada yang lebih memalukan daripada membiarkan orang yang melahirkan dan membesarkan. Saya dipermalukan seperti tadi. Kalau ada yang harus dihentikan malam ini, biarlah pesta ini. Tapi jangan pernah lagi orang berani menghina ibu. Ruangan seakan pecah. Sebagian tamu mulai bertepuk tangan spontan, tanda kagum pada keberanian Adrian. Sebagian lagi hanya terdiam kaku, tak percaya dengan apa yang baru saja diumumkan, pembatalan pernikahan di tengah pesta yang sudah megah. Clarissa panik, ia meraih lengan Adrian. Kamu gila? Kita sudah sejauh ini, semua orang hadir, pesta ini sudah disiapkan berbulan-bulan. Kamu mau mempermalukan aku? Adrian menatapnya lurus, tanpa gentar. Tidak, Clarissa. Aku hanya menolak membiarkan ibuku dipermalukan. Kalau itu berarti aku harus kehilanganmu, maka biarlah begitu, aku bisa kehilangan apapun. Kecuali harga diri dan kehormatan ibuku. Air mata Clarissa menetes, tapi bukan karena sedih, lebih karena amarah dan rasa malu yang luar biasa. Marlina berusaha menenangkan anaknya, tapi wajahnya sendiri menunjukkan kekecewaan mendalam. Mereka tidak pernah menyangka Adrian akan memilih ibunya di atas segalanya. Ratna akhirnya tak kuasa lagi. Ia memeluk putranya erat-erat, menangis di dada Adrian. Maafkan ibu, Nak. Seharusnya ibu nggak datang. Seharusnya ibu nggak bikin repot kamu begini. Adrian menggenggam kedua bahu ibunya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jangan pernah minta maaf, Bu. Justru aku yang minta maaf. Karena selama ini aku membiarkan mereka memperlakukan ibu seperti ini. Mulai sekarang, cukup, aku janji. Gak akan ada lagi yang berani merendahkan ibu. Kata-kata itu menggema,
membuat beberapa tamu ikut menitikan air mata. Mereka menyadari satu hal, pesta mewah, dekorasi indah, gaun berkilau semuanya tak ada artinya ketika dibandingkan dengan ketulusan seorang anak dalam menjaga harga diri orang tuanya. Adrian lalu menatap tamu undangan. Terima kasih sudah hadir, tapi pesta ini saya anggap selesai. Ia menuntun ibunya keluar dari ballroom. Langkah mereka disorot semua mata. Ada yang mencibir, ada yang kagum, ada pula yang menyesali sikap mereka sendiri tadi. Sementara itu, Clarissa hanya bisa terisak di pangkuan Marlina, merasa seluruh dunia runtuh dalam sekejap. Dan malam yang seharusnya jadi kisah cinta abadi, justru berubah menjadi kisah keberanian seorang anak membela ibunya. Keesokan harinya, berita tentang pernikahan Adria dan Clarissa yang batal di tengah acara langsung menyebar seperti api yang disiram bensin. Media sosial penuh dengan potongan video dari tamu yang diam-diam merekam momen menegangkan itu. Judul-judul sensasional bertebaran, pengantin laki-laki batalkan pernikahan di tengah acara, bela ibunya yang dipermalukan drama pernikahan mewah. Anak pilih ibu, tinggalkan mempelai wanita di pelaminan. Beberapa netizen memuji keberanian Adrian. Komentar seperti, salut sama Adrian, cowok kayak gini langka. Atau lebih baik gagal nikah daripada gagal menghormati ibu memenuhi kolom-kolom berita. Namun, tak sedikit juga yang mencibir, sayang banget pesta semewah itu jadi sia-sia, atau kasihan Clarissa, ditinggal di pelaminan. Adrian membaca sebagian komentar itu dengan wajah tenang. Sementara Bu Ratna hanya menghela napas panjang. Nah, apa kamu gak menyesal? Semua orang ngomongin kamu sekarang. Nama baikmu bisa hancur, ucapnya lirih sambil menyiapkan teh hangat di meja dapur rumah sederhana mereka. Adrian duduk, memandang ibunya penuh ketulusan. Kalau ada yang harus dihancurkan, biar namaku saja. Yang penting bukan harga diri ibu, aku sudah siap dengan semua risikonya. Air mata Ratna menetes, ia menatap putranya dengan perasaan campur aduk antara sedih, bangga, dan terharu. Seandainya ayahmu masih ada, pasti dia juga bangga punya anak kayak kamu, bisiknya hari-hari. Setelah kejadian itu penuh tekanan. Telepon Adrian tak berhenti berdering, sebagian dari rekan bisnis mencoba bertanya-tanya, atau bahkan menjal, takut ikut tercoreng reputasi. Clarissa pun beberapa kali mengirim pesan marah, menuduh Adrian menghancurkan hidupnya. Kamu pikir kamu pahlawan? Kamu cuma bikin aku jadi bahan tertawaan satu kota. Aku benci kamu, Adrian. Kamu nggak tahu bagaimana rasanya ditinggal di depan semua orang. Adrian membaca pesan-pesan itu dengan hati getir. Ia paham rasa sakit Clarissa, tapi ia juga tahu apa yang dilakukan Clarissa dan keluarganya pada ibunya bukanlah hal sepele. Ia sudah memutuskan jalannya. Sementara itu, keluarga Clarissa, terutama Marlina, tidak kalah kalut. Reputasi mereka jatuh. Semua orang yang dulu mereka pameri dengan pesta mewah kini balik menggunjingkan mereka. Marlina mencoba menghubungi media untuk membersihkan nama, namun semakin ia bicara, semakin terlihat jelas bahwa sikap merendahkan orang lain memang sudah jadi kebiasaannya. Kalau saja Adrian tidak bawa ibunya yang... Ya, begitulah. Mungkin ini tidak akan terjadi, katanya. Pada sebuah wawancara, pernyataan itu justru membuat publik semakin muak. Netizen makin berpihak pada Adrian dan Bu Ratna. Di tengah semua kegaduhan itu, Adrian tetap menjalani hari-harinya dengan sederhana. Ia mulai lebih sering menemani ibunya, mengajaknya berbelanja ke pasar, mengobrol di teras, atau sekadar jalan-jalan sore. Meski ada tatapan aneh dari orang sekitar, banyak juga yang mendekat, menepuk bahunya, lalu berkata, "Kamu laki-laki hebat, Nak." Jarang ada yang berani membela ibunya sampai sejauh itu. Pujian itu membuat Ratna sedikit lega, meski ia masih merasa bersalah. Andai ibu nggak datang malam itu, mungkin semuanya nggak akan begini, katanya suatu malam. Adrian meraih tangan ibunya. "Gu, justru dengan datangnya ibu, aku bisa lihat siapa yang benar-benar tulus dalam hidupku. Kalau pernikahan itu lanjut, mungkin aku akan hidup dengan orang yang gak pernah menghormati ibu." Apa artinya, Bu? Hampa, jadi jangan pernah salahkan diri sendiri. Ratna tersenyum tipis, menahan air mata. Ia tahu anaknya kehilangan banyak hal reputasi, hubungan, mungkin juga kesempatan bisnis besar. Tapi satu hal yang jelas, Adrian tidak kehilangan jati dirinya. Di sisi lain, Clarissa jatuh dalam tekanan luar biasa. Banyak teman yang mulai menjauh, bahkan beberapa tamu undangan terang-terangan menuduhnya
dan ibunya sebagai penyebab kegagalan pernikahan itu. Clarissa merasa dunia membencinya, namun meski penuh amarah, di lubuk hati yang paling dalam, Clarissa tahu yang dilakukan Adrian malam itu lahir dari cinta tulus seorang anak pada ibunya, sesuatu yang selama ini ia sendiri tak pernah benar-benar pahami. Malam-malam Clarissa penuh tangisan, sementara malam-malam Adrian justru dipenuhi ketenangan bersama Bu Ratna. Dua dunia yang berbeda, akibat satu keputusan besar. Dan perlahan, masyarakat mulai melihat Adrian bukan sebagai pria yang gagal menikah, melainkan pria yang berani memberikan pelajaran penting. Tak ada cinta yang lebih suci daripada cinta seorang anak kepada ibunya. Beberapa minggu telah berlalu sejak pesta pernikahan yang gagal itu, gosip masih sesekali terdengar, tapi tidak lagi seheboh di awal. Seperti halnya semua sensasi, lama-kelamaan orang bosan dan mencari bahan lain untuk dibicarakan. Namun, bagi Adria dan keluarganya, dampaknya masih terasa. Beberapa klien bisnis mundur, beberapa teman lama menghilang tanpa kabar. Tapi, anehnya, Adrian justru merasa hidupnya lebih ringan. Ia tidak lagi harus berpura-pura cocok dengan keluarga yang hanya mementingkan gengsi. Suatu sore, Adria dan Bu Ratna duduk di teras rumah. Angin berhembus lembut, aroma kopi hitam yang baru diseduh memenuhi udara. Ratna tampak jauh lebih tenang, tidak lagi terbebani rasa bersalah. Kadang ibu masih kepikiran. Nah, katanya pelan. Apa kamu gak menyesal sama sekali? Adrian tersenyum menatap langit hingga senja. Kalau aku menyesal, Bu, mungkin karena aku gak lebih cepat sadar. Aku pikir dulu cinta dan pernikahan itu cuma soal pesta mega, status, dan pasangan yang cantik. Tapi ternyata, yang paling penting itu sederhana, rumah yang tenang, hati yang ikhlas, dan doa restu dari orang tua. Ratna menatap anaknya lama-lama. Air mata berkaca-kaca. Kamu benar-benar sudah dewasa, Adrian. Mereka terdiam beberapa saat, menikmati kebersamaan yang hangat. Sementara itu, kabar tentang keluarga Marlina makin tak sedap. Usaha mereka yang dulu tampak berjaya mulai goyah, bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan kepercayaan. Orang-orang enggan berurusan dengan keluarga yang dikenal suka merendahkan orang lain. Clarissa pun semakin tersudut. Teman-teman sosialitanya menjauh. Ia merasa sendirian. Suatu hari, dengan berat hati, ia memberanikan diri menemui Adrian. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe kecil. Adrian datang bersama ibunya, sementara Clarissa tampak ragu-ragu saat masuk. Wajahnya pucat, matanya sembab. Aku cuma mau minta maaf, katanya dengan suara gemetar. Aku salah sudah bersikap kasar sama tante waktu itu, aku malu. Tapi juga marah sama diriku sendiri. Ratna hanya tersenyum tipis. Nak, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu sudah maafkan kamu sejak lama. Yang penting, kamu belajar. Clarissa menundun. Air matanya jatuh di atas meja. Adrian menatapnya dengan tatapan teduh, tanpa kebencian. Kita mungkin gak bisa kembali seperti dulu, Clarissa. Tapi aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri dengan cara yang lebih tulus. Clarissa mengangguk. Ada rasa sesak, tapi juga lega. Ia tahu hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi, namun setidaknya beban di dadanya berkurang. Hari-hari berikutnya, Adrian lebih fokus bekerja dan membangun usahanya perlahan dari bawah. Meski tak lagi sebesar dulu, ia merasa jalannya lebih benar, lebih jujur. Ia juga semakin sering mengajak ibunya bepergian, sekadar jalan ke taman kota, atau berkunjung ke rumah tetangga. Orang-orang yang dulu mencibir kini banyak yang justru menghormatinya. Mereka melihat Adrian bukan sebagai pria yang gagal menikah, melainkan sebagai anak yang tahu prioritas hidupnya. Pada sebuah acara sederhana di Balai Dasa, seorang bapak mendekati Adrian. Anak muda, kamu sudah kasih contoh bagus buat generasi sekarang. Banyak orang rela hancur demi gengsi, tapi kamu pilih ibumu. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Adrian hanya tersenyum, merendah. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan soal kebaikan atau pahlawan. Ini soal kewajiban sederhana, tidak melupakan siapa yang melahirkan, merawat, dan membesarkannya. Malam itu, Adrian berdiri di depan jendela kamar, menatap bulan yang bulat sempurna. Ibunya sudah tidur lebih dulu, wajahnya damai. Dalam hati, ia berbisik, terima kasih, Bu, karena semua ini, aku akhirnya mengerti arti sesungguhnya dari pernikahan, cinta, dan keluarga. Bukan pesta megah, bukan gaun mahal, bukan status tinggi, tapi hati yang saling menghormati, dan yang paling utama, restu dari orang tua.
Adrian tersenyum kecil, merasa lebih ringan. Hidupnya mungkin berubah dari rencana semula, tapi ia tahu, ia berada di jalan yang benar. Dan dari pernikahan yang batal itu, tertinggal satu pelajaran besar bagi semua orang yang menyaksikannya, bahwa cinta sejati selalu berawal dari penghormatan, dan tidak ada cinta yang lebih murni daripada cinta seorang anak kepada ibunya.